Pikiran bawah sadar kita ini itu isinya 88% daripada apa? Daripada refleksi informasi yang akan kita apa? Yang akan kita lakukan. Pikiran sadar adalah pikiran yang sedang Anda pakai saat ini. Nah, ini yang saat ini yang lagi mendengarkan, ini pikiran sadar nih. Yang lagi dipakai pada saat kita membaca buku, pada saat kita lagi jalan-jalan atau lagi ngapain, lagi berinteraksi dengan orang, itu yang dipakai adalah pikiran sadar, ya. Lalu setelah pikiran sadar, jadi kan informasi itu masuk melalui pikiran sadar dulu, ya. Kalau kita baca buku, berarti kita dapat informasinya. Setelah itu masuk ke area tengah, namanya critical area. Critical area ini menyaring informasi sebenarnya, ya. Dia menyaring informasi sebagai pelindung dari pikiran bawah sadar. Ya, jadi jika ada informasi yang mencoba masuk dan informasi itu selaras dengan informasi yang sebelumnya di dalam pikiran bawah sadar, maka informasi itu akan dilanjutkan. Kalau tidak, maka akan ditolak. Contohnya kayak begini, contoh. Misalnya ada seorang anak, dia misalnya orangnya pede. Lalu orangnya bisa ngomong bagus, ya. Tapi anggaplah dia butuh persiapan untuk melakukan sesuatu, ya. Anggaplah ada 3 hal di dalam pikiran bawah sadarnya, ya. Lalu tiba-tiba dia disuruh sama orang, misalkan Bro Ayu, bro, tolong dong khotbah, kan gitu ya. Itu kan informasi masuk. Tolong dong khotbah, blok. Nyampe ke critical area. Nah, critical area ini menyaring. Wah, khotbah nih. Kalau khotbah, berarti saya harus pede. Oh, cek, benar saya pede nih. Yang kedua, saya harus bisa ngomong. Cek, oh iya bisa. Yang ketiga, saya harus persiapan. Rupanya karena dimintanya, tiba-tiba si critical area lihat pede ya, bisa ngomong ya, tapi persiapan enggak nih. Lantas tahu nggak respons yang diberikan apa? Aduh bro, sorry, gua nggak bisa. Sih, lihat, seperti itulah otak manusia bekerja. Seperti itulah otak manusia bekerja. Sekarang pertanyaannya, lalu Bro Donald, kalau misalnya Bro Ayub ini supaya bisa khotbah, apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu apa yang harus dilakukan? Kita harus merubah critical area-nya untuk mengganti kalau mau khotbah di depan tidak perlu ada persiapan. Jadi dihilangkan itu. Sehingga pada saat dia disuruh khotbah, critical area-nya kan ngecek. Yang sebelumnya ada 3 yang harus dicek, sekarang cuma tinggal 2. Berapa? PD sama bisa ngomong. Lantas apa respon yang pasti akan dikasih? Oh oke bro, gue siap. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita yang ada di ruangan ini ada hal-hal yang tidak memberdayakan, contoh misalkan yang paling gampang kalau kita disuruh sesuatu lah, lalu enggak, aduh gua nggak bisa, ya. Jawabannya itu karena tadi, karena critical area-nya tidak menemukan apa yang membuat kita bisa, sehingga itu yang harus dirubah dan itu yang harus ditambah di dalam pikiran bawah sadar. Ya dapat ya logikanya ya. Jadi kalau kita lihat orang, kenapa sih ini orang kok hebat banget, kok luar biasa banget? Ya itu karena pikiran bawah sadarnya itu dibongkar semua. Yang jelek-jelek dibuang, diganti yang bagus. Istilah gampangnya gini. Kita kayak install software gitu. Yang jelek-jelek kita uninstall, lalu kita install yang bagus. Maka orang itu akan jadi bagus. Yang sebelumnya nggak bisa apa, tiba-tiba jadi bisa apa, ya dirubah. Dan kita manusia ini, kita bisa melakukan itu tanpa perlu apa? Bantuan orang lain. Amin. Mau nggak jadi orang kayak begitu? Iyalah, tinggalkan itu penderitaan itu yang apa-apa nggak bisa, enggak, tinggalin bro. Susah hidup kita kalau kita punya mental yang kayak begini.
yang kayak begitu. Ya, ini caranya. Ya, jadi kita harus tahu dulu alurnya, gimana sih caranya otak gua ini apa? Bekerja, supaya kita tahu gimana cara apa? Memperbaikinya. Ya, supaya kita tahu cara memperbaikinya. Oke, kita masuk critical area. Critical area ini kan tadi udah saya bilang, dia yang menyaring informasi yang masuk dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Tetapi ada masalah di critical area. Apa? Ketika critical area terbuka, maka informasi apapun dapat masuk dan tembus langsung ke pikiran bawah sadar. Ada yang ngerti maksudnya apa? Jadi critical area itu kan kayak jembatan, kayak gate lah ya. Misalkan ini gate, ini critical area nih. Lalu saya masukin informasi, ditahan dulu sama dia, tunggu dulu, gue cek dulu ke belakang, sesuai dengan informasinya. Ada, oke, sesuai, boleh masuk, gitu kan? Lalu gate-nya ditutup. Tetapi ada satu waktu di mana critical area ini gate-nya bisa kebuka. Tahu nggak bahayanya apa? Kalau ada informasi yang jelek, yang tidak memberdayakan, itu nggak disaring, langsung masuk. Yang terjadi apa? Kalau udah jadi di bawah sadar, ya orang itu behaviornya jadi tidak memberdayakan atau jelek. Makanya hati-hati dengan apa? Dengan critical area, karena bisa dibuka. Ya, dan ada caranya. Dan bagaimana supaya critical area bisa terbuka? Nanti akan kita pelajari. Pikiran bawah sadar disebut sebagai database-nya di kita. Ya. Ketika informasi sudah masuk, maka informasi tersebutlah yang kita jadikan referensi dalam berpikir, bertindak, dan merespons apapun dalam kehidupan ini. Jadi bukan pikiran sadar, tapi apa? Pikiran bawah sadar. Informasi-informasi yang tadi. Ya. Nah, pikiran bawah sadar ini akan bertambah seiring berjalannya waktu, bisa memperkuat cara pikir dan perilaku seorang, lalu bisa mengubah cara pikir dan cara perilaku seseorang. Ya, dia bisa mentransform seseorang menjadi lebih baik. Ya. Lalu apabila ada data yang belum, maka itu bisa mengubah dirinya. Lalu kalau ada yang bertolak belakang dengan data yang sudah ada, itu akan mengubah dirinya. Ya, di dalam pikiran bawah sadar kita. Kita masuk ke dalam sistem impuls manusia. Pernah dengar ini? Visual, auditory, kinestetik. Ya, ini adalah bagaimana manusia merespons terhadap informasi. Visual itu adalah orang yang senang dengan gambar. Auditory dia lebih suka ngedengerin. Kinestetik dia lebih suka memperagakan. Kalau di kantor ini suka dipakai. Kenapa? Karena saya sebagai bos atau sebagai leader, saya kalau misalkan saya tahu karyawan saya ini adalah tipikal yang visual, maka cara saya mengajari dia bukan ngomong, tapi saya buat gambar, saya buat desain, buat flowchart, buat diagram, saya kasih ke dia. Itu akan lebih cepat masuk ke dalam otaknya. Untuk orang-orang yang visual. Tapi kalau orang yang auditory, kita kasih gambar, tolong kamu lakukan ini instruksinya, kita kasih gambar. Dia nggak masuk nih, gambar nggak bisa. Tapi harus kita jelasin, gini ya, satu, habis itu kamu begini, habis itu kamu begitu, habis itu kamu begini, habis itu kamu begitu. Itu lebih masuk. Lalu yang ketiga, orang kinestetik, itu orang yang diperagakan. Misalnya, tolong dong kamu masak Indomie, tapi saya nggak tahu, saya ajarin. Langsung praktek. Kalau itu kalau orang apa? Orang kinestetik. Ya, ini bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran kita. Jadi, kalau misalnya kita orang visual, apa orang yang lebih suka melihat gambar, tahu apa makanya? Maka lebih berhati-hatilah terhadap gambar yang Anda lihat. Kenapa? Akan lebih mudah masuk. Lalu menjadi apa? Bersarang di bawah sadar. Kalau ada orangnya yang auditory, hati-hati dengan apa? Informasi yang Anda dengar. Karena apa? Lebih mudah masuk. Begitu juga dengan yang
yang kinestetik. Beginilah cara informasi apa? Masuk ke dalam pikiran kita. Lalu yang berikutnya adalah state. State adalah kondisi pikiran, emosi, fisik dalam waktu yang bersamaan. Pikiran, emosi, fisik dalam waktu bersamaan. State ini adalah kondisi mood, suasana hati yang dapat mempengaruhi tingkah laku performa dalam melakukan sesuatu. Dan state ini apa? Perlu untuk apa? Perlu untuk kita jaga supaya apa? Harus selalu naik state-nya. Karena kadang-kadang kalau state-nya turun, mood-nya turun, yang tadi tubuh, pikiran, kehidupan itu apa? Satu bagian. Dia akan menjadi mempengaruhi kita. Yang berikutnya ada belief. Belief ini adalah keyakinan yang belum tentu realitanya demikian. Ya, contoh kayak tadi. Jadi tadi itu kita ngomongin belief sebenarnya. Contoh ya, kita yakin, Anda meyakini bahwa Anda tidak akan mampu menjadi karir tertinggi di sebuah perusahaan. Itu keyakinan Anda. Tapi kan belum tentu. Tapi karena Anda yakin, gue kayaknya akan jadi staff terus deh. Itu menjadi belief kan? Yang terjadi apa? Ya, keyakinan itu akan menjadi realita. Ya, dia akan jadi begitu terus. Karena dia nggak apa? Karena dia meyakini dia nggak bisa apa? Nggak bisa naik. Ya, ini belief. Ya, itu juga ada di bawah sadar kita. Value juga sama. Value adalah nilai-nilai yang Anda pegang teguh selama hidup Anda. Contohnya apa? Misalnya, salah satu contoh, kalau Anda kemana-mana nggak terlambat, itu value. Ya, bagi saya, kalau saya bertemu dengan orang, saya nggak boleh terlambat. Itu value. Dan kita punya banyak value dalam kehidupan kita. Ya, tapi pastikan bahwa value-nya value yang memberdayakan kita, ya, bukan value yang membuat kita menjadi apa? Orang yang tidak baik. Yang berikutnya adalah kita sebut sebagai self concept. Ya, ini penting. Kita sebagai manusia, self concept kita itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama disebut sebagai self ideal, yang kedua self image, sampai yang ketiga self esteem. Kenapa kita perlu tahu ini? Ya, karena begini. Contoh self ideal. Setiap manusia itu pasti punya, gue ini idealnya kayak apa sih? Ya, pasti ada itu. Contoh, ada orang yang menganggap bahwa dia sudah menjadi manusia ideal jika dia udah berkeluarga, punya anak, punya rumah, berpenghasilan sekian rupiah, punya mobil, memiliki jabatan di tempat kerja. Ini namanya self ideal. Bagi saya, ideal itu adalah kayak begini. Dan kita semua pasti punya pemikiran itu. Buat gua, yang ideal itu kayak begini. Ya, itu self ideal. Yang kedua, ada yang namanya self image. Self image adalah Anda itu ingin dikenal sebagai siapa? Contoh, kalau Anda di bidang spiritual, Anda itu ingin dikenal kayak apa? Kalau Anda di bidang karir, Anda itu ingin dikenal sebagai apa? Kalau Anda di bidang hubungan, Anda itu inginnya hubungan Anda itu seperti apa? Itu self image. Nah, kenapa 2 ini penting? Karena self ideal sama self image ini akan menentukan self esteem kita. Self esteem adalah tingkat kepercayaan diri, di mana kita sangat menghargai apa? Diri kita. Jadi kalau ada orang di mana dia kok kayak nggak menghargai dirinya, itu jawabannya kita udah tahu. Artinya apa? Self ideal sama self image-nya apa? Nggak sinkron. Bisa jadi self idealnya